ini suasana sore nih Kang Boji. Kita ada di di daerah yang insya Allah Kang Boji udah kenal sebelumnya ya, di Bundet Pesantren. Kalau saya itu pernah ditanya sama murid ya, kebetulan murid saya. Karena dia itu mondok hampir 10 tahun Kang Boji di Bundet. Sebenarnya mondok 10 tahun apa sih yang dihasilkan? Apakah saya itu harus menjadi seorang kiai? Langsung saya jawab bahwa pesantren itu bukan mencetak seorang kiai saja, tapi bisa mencetak apa saja, kan begitu ya Kang Boji? Iya, betul. Mencetak apa saja, mencetak seorang perawat sekalipun, mencetak seorang teknokrat, seorang akademisi, seorang politisi, tapi bermuaranya satu, politisi yang santri, perawat yang santri, kan gitu ya. Iya, profesional jadi santri. orientasinya memang sudah beda menurut saya dari zaman pesantren dulu. Mungkin waktu zaman Ki Hasyim Asy'ari mungkin, atau waktu zaman Syekh Nawawi Al-Bantani mungkin seorang santri 100% ya menjadi seorang pakar agama, seorang ulama orientasinya. Kalau sekarang kan sudah beda kan Kang Boji. Nah itu jawaban saya kepada teman-teman ketika saya ditanya apa sih tujuan mondok itu sekarang. Saya pikir bukan hanya menjadi seorang pakar agama, tapi menjadi pakar dari semua bidang, tapi bermuara pada akhlak yang santri. Gimana tuh? Setuju, 95% kayaknya. 5%-nya di bagian soal ini ya. Apakah dari dulu sebenarnya concern pesantren itu di bidang keagamaan? Iya. Tapi yang dibentuk tuh sebenarnya spiritualitasnya kan. Betul. Kalau kedepannya di mana sih santri itu akan mengamalkan pengetahuannya dan lain-lain. Dari zaman Mbah Hasyim juga dulu, dari gerakan Nahdlatul Tujar dan sebagainya itu kan mendorong para santri untuk juga ada di bidang ekonomi. Menurut saya dari dulu sebagai produk dialektika budaya asli masyarakat Indonesia, pesantren itu selalu berhasil memberikan sosok-sosok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu bisa dari apa aja, betul kata Maulvi tadi, bisa dari bidang keagamaan tentu saja salah satunya, tapi bidang pemberdayaan lainnya juga bisa. Terus gini, SMK Bundet nih. Kita keluar dari teks dulu sebentar. Bundet itu kan mempunyai SMK, namanya SMK Mekanika. Kebetulan sekali saya ditunjuk dan diamanai oleh para sesepuh Bundet untuk menjadi kepala dalam 1 tahun terakhir ini. Itu yang menjadi menarik bahwa di semua jurusan SMK kita sama sekali tidak ada jurusan agama. Nggak ada jurusan agama. Ini membuktikan bahwa seorang santri zaman sekarang itu orientasinya bukan menjadi tokoh agama, tapi semua tokoh yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Di sini kita ada teknik, ada motor, ada mobil, ada keperawatan, ada perbankan. Ini menunjukkan bahwa santri itu harus mengikuti zaman. Iya, betul. Harus mengikuti zaman. Jadi alhamdulillah nih SMK kita itu ya SMK yang berbasis pesantren tentunya ya. Dan 60% itu juga siswanya pesantren. Dan jurusannya yang perlu catat nih Kang Boji, tidak ada jurusan agama. Tidak ada jurusan agama. Nah ini juga menarik nih. Salah satu buktinya nih teman-teman, itu Kang Boji sendiri. Kang Boji ini murni 100% agama itu dari kecil. Bahkan mungkin lahirnya juga dinyai-nyai ya. Kuliahnya juga kan. Tapi yang menjadi menarik, beliau ini sekarang apa? Terjun di dunia yang berbeda dengan dunia kecilnya saya pikir. Iya. Bahkan ini saya bangga sendiri sebagai saudaranya nih, karena beliau ini bukan main-main nih, wilayahnya juga wilayah istana nih. Makanya minta doanya lah supaya santri-santri ini bisa menjadi sosok seperti Kang Boji yang bisa masuk istana kapan saja dan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang dari semua kalangan ya. Nah itu. Ya makanya kalau dari sudut pandang pendidikan pesantren, maka yang difokuskan adalah soal spiritualitasnya, karena spiritualitas ini kan kadang untuk beberapa orang ya itu kayak mendorong kepribadiannya untuk jauh lebih, misalnya menjaga integritas, karena itu bagian dari ajaran agama misalnya. Juga untuk bisa memastikan bahwa dia jauh lebih profesional, manajemen waktu dan sebagainya itu juga diajarkan dalam agama. Jadi kalau menurut saya bekal yang besar banget saya dapatkan di pesantren ini, meskipun sekarang aktivitas saya banyak di luar pondok pesantren, adalah apa yang diajarkan di pesantren itu benar-benar membentuk kepribadian kita gitu. Karakter kita terbangun. Dan pandangan publik soal pesantren juga positif banget gitu. Alumni mana gitu, saya dulu tinggal di pesantren, oh iya berarti bagus dong udah mandiri sejak muda misalnya gitu.
oh berarti bagus dong menerima perbedaan karena Iya. kan pesantren meskipun secara geografis eksklusif tapi kan secara pemikiran inklusif. Iya, betul. Kita diminta menerima teman-teman sekamar kita yang datang dari latar belakang berbeda gitu. Nah, pengalaman-pengalaman di pesantren itu membentuk kepribadian yang pada saat terjun ke dunia profesional kita pasti jauh lebih profesional daripada kebanyakan siswa yang mungkin lulus bukan dari pesantren gitu, Bang. Jadi kelebihan sih menurut saya itu. Nah, tinggal yang tadi betul menarik banget nih soal SMK Mekanika di Buntut ya. Spiritualitasnya dibentuk oleh pesantren, SMK memastikan dia profesional. Dia punya technical skill. Iya. Dia punya pengetahuan. Jadi ada kalau di teori metakognisi itu kan ada pengetahuan, ada knowledge, Iya, ada iya. skills, ada karakter nih. Iya, Karakternya dibentuk oleh pesantren, knowledge-nya SMK membentuk juga, pesantren membentuk juga, Iya. tapi technical skill-nya semuanya di vokasi. Jadi menurut saya ini kayak Iya. jalan keluar, Mang. Betul. Pesantren itu Ada bagus. sisi menarik dari argumen seluruh masyarakat yang berasal dari pesantren. Jadi gini, ada seorang khalifah mungkin ya, udah tahu ya, Umar bin Khattab. Pada satu kesempatan beliau mengatakan bahwa didiklah kamu sesuai dengan zamannya. Ini luar biasa ini, dijadikan sentra dalil bagi seluruh Iya, iya. masyarakat pesantren khususnya. Karena apa? Karena penafsirannya macam-macam. Didiklah kamu sesuai dengan masanya. Masa di sini itu kalau ulama-ulama kontemporer itu mengartikan bukan lingkungan saja, tapi keadaan dunia waktu itu. Iya. Ketika Situasi ya? Iya, situasi. Contohnya begini, kita itu kan sekarang lagi dihadapkan pada digitalisasi pesantren. Dengan konteks Umar begitu, dengan athar Umar begitu, itu bisa ditafsir bahwa kita juga harus belajar ilmu digital tentunya, santri Betul, itu. betul. Makanya hikmah yang paling penting dalam pandemi ini menurut saya nih Kang Romzi ya, bahwa santri itu melek sama Melek IT. digital, betul. Ya. Dan orientasi ininya muaranya itu ya ke ucapan Umar itu, didiklah kamu sesuai dengan zaman. Zaman dalam kurung, situasi zaman, keadaan zaman, macam-macam. Jadi bukan hanya satu titik saja. Lagi IT, zamannya IT ya kita IT. Zamannya teknologi, mekanik ya mekanik. Jadi itu makanya Umar itu menurut saya luar biasa. Pantas ketika Rasulullah itu menjuluki Umar itu sebagai sosok yang bisa melihat arah manusia ke depan, arah umat ke depan itu Umar. Iya, futurolog ya, Bang, istilahnya. Ya, betul. Luar biasa ini. Dia bisa membaca, memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan dan menyiapkannya hari ini. Iya, makanya banyak sekali ayat Quran yang turun berkenaan dengan Umar. Makanya Rasulullah kan menjuluki Umar itu dengan lisanul Quran. Nah itu diantaranya itu adalah kata-kata Umar yang ini kalau Umar nggak bilang begitu luar biasa. Kita nggak punya dalil. Betul. Ya, Terus iya. termasuk juga hukum ya, banyak sekali. Banyak sekali tentang hukum. Gimana nih Kak, ada kegiatannya apa nih sekarang? Banyak sih, selain di sana tadi juga kalau menyentuh isu-isu digital, saya juga wakil ketua umum Gerakan Nasional Literasi Digital, Berkreasi, itu di bawah Kominfo juga, Mang. Jadi salah satu programnya memang peningkatan kapasitas literasi digital untuk pondok pesantren. Ini lagi ongoing project, pilot projectnya di 10 titik. Jadi sebenarnya dulu bareng sama AIS Nusantara kita udah bikin puluhan kayaknya, bahkan hampir mencapai 100 pondok pesantren yang telah kita upgrade pemahaman literasi digitalnya. Ini sekarang bareng sama Kominfo kita juga mau bikin lagi. Jadi pandemi COVID betul sekali memberikan satu itu ya, nggak cuma sekedar pemahaman tapi juga pengalaman Betul. untuk para santri pesantren di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitas literasi digitalnya. Semuanya dari mulai pengajian online, Iya. tahlilan online. Di Bundet sendiri ini perlu Kang Robzi tahu. Itu justru kiai-kiai yang sebelumnya sama sekali katakan gaptek dalam masalah teknologi pada belajar. Pada belajar. Iya. Kiai-kiai sepuh otomatis karena apa? Karena memang tuntutan itu susah. Jadi kiai-kiai belajar daring istilah itu kan kiai alhamdulillah. Makanya Kalau menurut Maluf ini kan ada istilah ini ya, setiap nabi itu diutus bilisani qaumihim itu ya, dengan lisan kaumnya. Karena kalau ngomongin media digital sebagai perpanjangan dari lisan para kiai itu juga bisa diinterpretasi begitu ya? Ya bisa banget bahkan. Makanya sekali lagi hikmah COVID itu sebenarnya bagi pesantren itu banyak sekali. Iya. Bagi pesantren terutama ya. Jadi santri yang selama ini dikenal sebagai kaum sarungan, kaum puritan, gitu kan, yang sama sekali antipati dengan teknologi, semuanya sekarang terbuka. Iya. Itu hikmah yang paling besar terhadap Kesadaran santri soal dakwah digital juga udah luar biasa Udah ya. luar biasa, Sekarang udah banyak luar banget biasa, kan. iya. Termasuk konten kita hari ini.
seorang kiai memproduksi konten juga, rajin Ya, banget. Iseng aja sebenarnya, tapi ini mumpung ketemu dengan Kang Romzi, bahkan ketemu kita kan nggak ini ya, nggak disangka-sangka ini. Saya lagi main, Kang Romzi ada, ya udah sekalian ngobrol ngalor ngidul aja. Semoga Iya. sehat-sehat semua aja. Amin amin. Jadi santri di ruang digital itu buat teman-teman juga yang mungkin santri atau pesen aja yang Kang nonton, Romzi buat temen-temen nih. kenapa kita perlu hadir di ruang digital? Kita tuh jadi key opinion leader. Jadi kalau pakai teori itu step flow of communication gitu ya, komunikasi dua langkah itu. Jadi ada informasi yang biasanya muncul dari media. Iya. Kemudian ada key opinion leader yang mengkurasi informasi tersebut. Ini kan kita ada di era banjir informasi nih, Mang. Santri di ruang digital tuh harusnya hadir untuk mengkurasi pengetahuan Iya, itu. iya. Misalnya soal hukum vaksin. Ini kan banyak polemik nih. Iya, benar. Kehadiran santri di ruang digital tuh harusnya mengedukasi publik. Iya, iya, Dia iya. yang mengkurasi pengetahuannya. Sudut pandang medis bagaimana, sudut pandang keagamaan kayak gimana, titik temunya di mana. Kemudian ujung hukumnya dari vaksin ini kayak gimana. Iya. Nah kalau santri nggak mau hadir, yang mengkurasi pengetahuan siapa Iya, gitu. betul. Makanya di sini perlu kesadaran dari wali santri. Ya jujur aja gini, di lapangan ya. Kebetulan saya juga di Bundet Pesantren itu membidangi sebagai ketua bidang kepesantrenan. Itu kemarin saya dapat laporan bahwa wali santri juga tidak sedikit yang melarang putrinya untuk ikuti vaksin. Ini juga sangat disayangkan. Melarang ya? Ya melarang. Dalam arti mereka melarang dalam arti saya pikir begini, mereka kurang edukasi tentang vaksin. Jadi orang-orang punten ya wali santri yang sama sekali awam. Nah ini tugas kita, tugas saya itu di Bundet itu memberikan edukasi terhadap wali santri ini bahwa betul, vaksin betul. itu baik, vaksin itu insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa lah. Makanya minta doanya aja nih buat teman-teman supaya pesantren Bundet ini bisa memberikan Ini ya, sampai ke herd immunity ya, Betul, di 70% betul. santrinya sudah Iya, ini. Emang ini kalau usianya belum 17 tahun itu harus pakai surat orang tua kan? Iya. Itu yang jadi program vaksinasi di pondok pesantren. iya. Kita juga lagi mengupayakan itu. Makanya kemarin itu alhamdulillah pesantren Bundet itu dapat bantuan vaksin itu dari PBNU juga dapat, dari beberapa swasta juga dapat. Sudah mulai, Mang ya? Sudah mulai. Hampir 70% santri Bundet sudah vaksin. Kalau yang tidak mau itu mungkin bukan karena santrinya itu menolak program dari pemerintah, tapi Izin orang tua aja. pengetahuan orang tua tentang vaksin kurang. Nah ini tugas kita kan Iya, begitu iya. ya. Atau Insya Allah nih. korban hoax itu, Mang. Iya, makanya insya Allah nih kita lakukan edukasi, wali santri juga siap. Pokoknya Bundet pesantren dukung deh adanya vaksinasi. Iya, padahal kalau melihat kiainya sudah vaksin, harusnya kan santri juga pasti Iya. terdorong. Hanya Iya. wali santri kan belum tentu punya perasaan yang sama dengan santri Iya. nih soal modeling ke kiai ini. Karena begini, satu lagi. Orang tua yang melarang putrinya ikut vaksin itu bukan terjadi di pesantren saja. Kemarin saya dapat laporan dari gugus COVID bahwa terutama di perkotaan juga banyak tuh. Banyak juga ya. Banyak juga yang bahkan persentasenya lebih banyak di luar pesantren. Kalau kita ngomong seluruh ahli santri setuju, saya naif juga. Iya betul. Juga, Tetaplah ada yang tetaplah setuju. ada lah. Karena apa? 10.000 santri ya 10.000 pemikiran wali santri. Buntet mau ada rencana ini mengeluarkan fatwa wajib vaksin seperti Kerapiak sudah melakukan itu. Kerapiak sudah ya? Ada wajib santri untuk vaksin gitu. Wah ini harus nih. Iya. Bolehlah nanti saya ngobrol-ngobrol sama kiai-kiai sepuh ya untuk mewajibkan vaksin bagi santrinya. Jadi dorongannya udah nggak cuma sekedar anjuran gitu, Ya, tapi betul. benar-benar ya kalau masih mau melanjutkan pelajaran di sini harus mendukung program ini gitu, karena ini kan ingin mencapai imunitas bersama kan. Betul. Ya mungkin aja gitu aja ya, Kang Romzi ya. Lain Siap. kali kita ketemu. Barangkali pesan-pesan terakhir nih. Pesan terakhir buat teman-teman santri dan semuanya juga ya, keluarga besar pondok pesantren seluruh Indonesia. Ada dua hal yang saya pelajari dari Mang Lutfi. Pertama adalah kalau dibilang salaf, beliau salaf banget, tapi pendidikan juga berjalan dengan lancar. Dan saat ini kepala sekolah di SMK Mekanika, Iya. yang fokusnya di vokasi pondok pesantren. Dulu mungkin kita terjebak di diskursus ilmu agama dan ilmu umum. Betul. Tapi di hari ini kita menyepakati apa yang Imam Ghazali bilang, bahwa semua ilmu ya datangnya dari Allah gitu ya. Betul. Ghoyatu thalabul ilmi juga ma'rifatullah gitu. Apapun ilmunya Mang ya, termasuk Nah ini bukti nih, orang istana tapi bisa dalil kan luar biasa ini. Termasuk. Orang istana yang santri itu semacam ini. Ini harus tiru nih. ya termasuk pendidikan vokasi, technical skill dari mulai skill-skill untuk survival juga
global kompetensi global yang dibutuhkan oleh santri juga perlu dipelajari sejak hari ini. Jadi buat pesantren-pesantren yang punya SMK harus berbangga juga nih, Bang. Harus berbangga bahwa spiritualitas kita jaga melalui pendidikan agama. Tujuannya tetap menuju Allah, tetap fokus pada akhirat, tapi skill kesiapan santri dalam menghadapi kehidupan yang jauh lebih luas daripada ruang kamar dan ruang belajar di pesantren juga harus tetap disiapkan. Jadi buat teman-teman santri semangat belajarnya, juga untuk para pesantren banyak best practice nih yang bisa kita pelajari di pesantren Buntet. Mudah-mudahan pesantren lain juga bisa mengimplementasikan itu. Makasih banyak nih Mang kopinya sore ini. Luar biasa ya. Mantap. Ngopi dulu. Cheers dulu, cheers. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.